Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ensuryati dengan NIM 21129382 dari seksi 21BB08, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai bentuk dan susunan bumi. Namun sebelum itu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa dan Kimia SD yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Haja Isda Amini MP. Pertama, saya akan membahas mengenai struktur bumi. Struktur bumi ataupun susunan bumi adalah susunan atau lapisan pembentuk bumi. Struktur bumi terdiri dari banyak jenis material. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yakni bagian paling atas disebut dengan litosfer atau crust, lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Baik, kemudian saya akan membahas mengenai struktur bumi. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20 hingga 70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basal, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit yang tidak sepadat batuan basal. Kemudian yang kedua ada mantel. Nah, selubung bumi atau yang biasa disebut dengan mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi. Sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang berfase cair, sering pula selubung bumi ini disebut sebagai lapisan astenosfer. Nah, pada lapisan ini tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Kemudian struktur bumi yang ketiga yaitu inti. Nah, inti bumi terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimianya. Yang pertama ada atmosfer. Nah, lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini disusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Atmosfer juga dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Jaraknya sekitar 0 hingga 15 km. Kemudian yang kedua ada hidrosfer. Seperti namanya saja, hidrosfer merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Artinya, lapisan hidrosfer meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air tanah, serta uap air. Hidrosfer adalah jumlah semua air di bumi dan siklus air yang mendistribusikannya ke seluruh planet. Di bumi, air cair atau liquid water ada di permukaan bumi dalam bentuk lautan, danau, dan juga sungai. Kemudian air dalam hidrosfer juga ada yang berbentuk uap dan terlihat sebagai awan ataupun kabut. Kemudian struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimia selanjutnya adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Litosfer adalah lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Secara harfiahnya, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Litosfer juga merupakan lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri dari batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terdiri dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Sehingga itulah sebabnya lapisan litosfer seringkali dinamakan sebagai lapisan silikat. Kemudian bagian litosfer ini terdiri dari dua, yaitu litosfer atas merupakan daratan dengan kira-kira 35% atau 1/3 bagian, dan yang kedua litosfer bawah merupakan lautan dengan kira-kira 65% atau 2/3 bagian. Nah, selanjutnya biosfer. Biosfer memiliki arti lapisan hidup yang merujuk kepada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer mencakup daratan air,
udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Biosfer merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Biosfer juga dapat diartikan sebagai bagian luar muka bumi yang mencakup udara, daratan, dan air dan memungkinkan kehidupan serta proses biotik berlangsung. Biosfer dapat diartikan juga sebagai keseluruhan ekosistem di bumi yang meliputi semua bagian bumi yang mengandung kehidupan. Terdiri dari komponen biotik yang berinteraksi dengan lingkungan abiotik yang merupakan bagian dari atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi, bentuk, dan susunan bumi. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.